Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Malam, Dia, Bu Yuli, dan juga Wi. Mbak Dia. Gimana Waalaikumsalam kabarnya? Mbak Wi. Alhamdulillah Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Wi. sehat. Pertemuan sesi 11 ini untuk mata kuliah teori akuntansi dan riset akuntansi keuangan kelasnya Bu Elvia Rosantia ini kira-kira bahas apa ya? Kalau di silabus aku lihat sih bahas disclosure ya. Tapi tunggu dulu deh. Disclosure tuh apa sih? Kalau yang setahu aku dulu disclosure itu bertujuan mengungkapkan laporan keuangan terkait informasi yang bermanfaat bagi investor atau kreditur dan memakai laporan keuangan. Benar nggak sih? Atau ada penjelasan yang lebih mendetail ya terkait itu? Bener sih Mbak, pengungkapan pada intinya kayak gitu. Cuman kalau di silabus tuh ada tambahan lagi dia pengungkapan tentang segmen operasi Mbak. Nah, segmen operasi ini adanya di PSAK 5. Kalau di kita itu dari adaptasi dari IFRS 8. Intinya sih dia tuh segmen operasi itu komponen dari entitas perusahaan di mana dia ada ciri-cirinya. Yang pertama, dia terlibat aktivitas bisnis perusahaan. Dia berarti mendapat pendapatan dan mengeluarkan beban atau pengeluaran. Nah, terus dia yang kedua memiliki hasil operasi yang dikaji ulang secara reguler, Mbak. Dia untuk diambil keputusan gitu terkait dengan alokasi sumber daya, lalu untuk menilai kinerja dari segmen operasi tersebut. Yang ketiga, informasi keuangan di segmen operasi itu bisa dipisahkan dari seluruh entitas itu sendiri. Nah, yang menarik di PSK 5 ini juga diterangkan tentang beberapa jenis pengungkapan tentang segmen operasi. Jadi ada pemisahannya. Yang pertama yaitu segmen operasi berdasarkan produk dan jasa, lalu yang kedua segmen operasi berdasarkan geografis, dan yang terakhir segmen operasi berdasarkan pelanggan utama. Nah, kemarin aku ada sempat baca tuh Mbak terkait dengan IFRS 8 yang pengungkapan berdasarkan wilayah geografis, di mana kan kalau di PSAK sama di IFRS itu diterangin bahwa sebuah perusahaan ini diharuskan untuk menyajikan pendapatan dan aset tidak lancarnya yang dibagi lagi menjadi di negara domisili dan negara di luar domisili itu sendiri. Mungkin nanti bisa kita bahas nih Mbak paper itu. Gimana? Oke. Nah, ada lagi nggak Mbak? Menarik nih. Nah, ini juga Mbak. Ini ada lagi nih PSAK nomor 7. Ini mengenai transaksi related party ya, atau yang berhubungan, pihak-pihak yang berelasi. Jadi PSAK 7 ini mengatur mengenai pengungkapan pihak-pihak yang berelasi. Ini mensyaratkan pengungkapan hubungan, transaksi, dan saldo pihak-pihak yang berelasi, termasuk komitmen dalam laporan keuangan, dan laporan keuangan itu tersendiri dari perusahaan induk juga diterapkan terhadap laporan keuangan secara individual. Dan dari PSAK nomor 7 ini juga ada perubahan, yaitu mengenai memperkenalkan pengecualian dari persyaratan umum pengungkapan pihak berelasi atas transaksi dengan pemerintah. Transaksi dengan pemerintah dan juga perseroan yang dikendalikan bersama atau dipengaruhi secara signifikan oleh pemerintah. Jadi PSAK 7 ini menjelaskan mengenai apa itu pihak yang berelasi. Jadi pihak yang berelasi itu adalah orang atau perseroan yang terkait dengan perseroan yang menyiapkan laporan keuangan, dan pihak berelasi ini juga bisa termasuk orang atau anggota keluarga tersendiri. Jadi bisa jadi keluarga dekat itu juga merupakan pihak berelasi berdasarkan PSAK nomor 7. Kalau memang orang atau pribadi itu memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor, kemudian orang atau pribadi itu memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor atau merupakan personil kunci dari entitas pelapor atau entitas induk pelapor. Nah, ada juga nih artikelnya. Artikelnya ini juga menarik, itu membahas mengenai related party transaction. Kayaknya menarik ya artikelnya. Ya udah kita langsung lihat aja yuk artikelnya gimana. Boleh. Oke. Sekarang kita bahas penelitian dengan judul Geographic Segment Disclosure under IFRS.
Nah, penelitian ini berjudul Geographic Segment Disclosure under IFRS 8, Change in Materiality and Finance by European, Australian, and New Zealand Blue Chip Companies, yang ditulis oleh Seriola, Nicole, dan Street 2017. Nah, ini terbagi menjadi beberapa poin. Nah, yang pertama yaitu motivasi penelitian. Motivasi penelitian ini adalah karena adanya IFRS baru, yaitu IFRS 8, yang dikeluarkan oleh IASB terkait dengan segmen operasi pada bulan November 2006 dan efektif mulai 1 Januari 2009. IFRS 8 ini merupakan revisi dari IAS 14R yang fokus pada pengurangan perbedaan antara IFRS dan SFAS US 131 terkait dengan pengungkapan tentang segmen perusahaan dan informasi terkait. Nah, pengungkapan seluruh entitas ini mengharuskan perusahaan untuk mengungkapkan 2 item informasi geografis. Yang pertama yaitu pendapatan dari pelanggan eksternal dan yang kedua yaitu aset tidak lancar. Selanjutnya IFRS 8 ini mensyaratkan pengungkapan geografis negara, tidak mensyaratkan adanya threshold materialitas untuk masing-masing negara individual, berbeda dengan IAS 14R yang memberikan syarat bahwa threshold 10% harus diungkapkan di segmen geografis. Untuk tujuan penelitiannya, menyelidiki tingkat materialitas yang digunakan perusahaan dalam menentukan negara yang material dan apakah persyaratan yang direvisi yaitu IFRS 8 ini mampu menghasilkan informasi geografis yang lebih baik daripada persyaratan sebelumnya, yaitu IAS 14R. Untuk research question-nya ada 2. Yang pertama yaitu bagaimana tingkat threshold materialitas digunakan oleh masing-masing perusahaan dalam menentukan pengungkapan informasi negara individual. Dan yang kedua, apakah persyaratan pengungkapan geografis di bawah IFRS 8 ini lebih halus atau finer daripada pengungkapan di bawah IAS 14R. Nah, untuk literatur review-nya ini ada beberapa yang menjadi poin utamanya, yaitu adalah penelitian Dobnik dan CC 2001. Dia mengevaluasi tingkat materialitas yang digunakan untuk memberikan informasi spesifik negara dan kehalusan pengungkapan geografis setelah mengadopsi SFAS 131. Lalu ada penelitian Nicole, Street, dan Gray, dia menyelidiki dampak SFAS 131 pada pengungkapan geografis yang menemukan bahwa jumlah segmen geografis dan pengungkapan spesifik negara ini meningkat secara signifikan ketika menggunakan SFAS 131. Lalu ada juga penelitian Leung dan Ferris yang lebih ke IFRS 8, dia mengungkapkan apakah perubahan segmen geografis ini berdampak pada ekonomi dan informasi atas perubahan tersebut. Lalu research gap penelitian ini sendiri adalah berbeda dengan Leung dan Ferris 2015. Penelitian ini lebih berfokus kepada materialitas dan kehalusan pengungkapan segmen geografis berdasarkan IFRS 8. Untuk metode penelitiannya, yang pertama dia menganalisis perubahan pelaporan segmen geografis sebelum dan setelah penerapan IFRS 8. Lalu dia menggunakan sampel perusahaan yang terdiri dari indeks tingkat atas dari 20 bursa saham Eropa dan indeks tingkat atas Australia dan New Zealand. Lalu penelitian ini memeriksa informasi yang diperoleh dari laporan tahunan untuk tahun adopsi dan tahun sebelum adopsi. Ini untuk sampel selection-nya ada di tabel 1. Lalu dia kan tadi menghitung 2 hal. Yang pertama yaitu threshold materialitas, itu dihitung dengan persentase, dia mengambil dari persentase terkecil dari persentase total pendapatan individu negara dibandingkan dengan total pendapatan dari segmen operasi tersebut, seluruh segmen operasi. Untuk ukuran kehalusan ini menggunakan 3 ukuran, yaitu jumlah segmen geografis, average F, dan weighted F. Untuk hasilnya dia terbagi menjadi 4. Yang pertama, tingkat agregasi segmen geografis. Dia pertama membedakan level agregasi dari pengungkapannya itu menjadi 5 hal. Yang pertama, countries, di mana perusahaan ini mengungkapkan segmen geografisnya dibagi menjadi masing-masing negara. Yang kedua, mix, dia membagi untuk masing-masing negara dan regional atau wilayah. Yang kedua, di mana keduanya ini di luar domisili dari entitas itu sendiri. Lalu yang ketiga, domestic region, dia di sini membagi untuk masing-masing negara, region dan domestik atau domisili dari entitasnya, jadi domisilinya lalu region-regionnya. Yang keempat, domestic other, jadi dia membaginya domisili lalu negara-negara lainnya. Dan yang terakhir, region, dia hanya membagi berdasarkan wilayahnya, seperti misalkan Eropa Barat, Eropa Selatan, gitu, dan seterusnya. Untuk non, berarti dia tidak melaporkan adanya segmen operasi di laporan keuangannya.
Nah, lalu dia melihat dari pada saat penerapan IAS 14R dan IFRS 8, di mana bisa dilihat hasilnya bahwa untuk pelaporan yang disagregat untuk individual negara ini ada peningkatan secara signifikan antara sebelum dan setelah penerapan IFRS 8, sedangkan untuk yang region ini justru menurun. Hal ini menunjukkan bahwa adanya IFRS 8 ini meningkatkan pelaporan perusahaan yang melaporkan pendapatan disagregat di tingkat negara individual. Selanjutnya, hasil yang kedua ini terkait dengan materialitas threshold negara dan negara domisili. Di sini dia dari yang tadi individual ini, hanya diambil yang individual yang di sini, dan countries dan mix, dia memasukkan ke tabel 3 ini, di mana dia menghitung untuk masing-masing perusahaan itu berada di threshold berapa ketika dia mengungkapkan adanya pelaporan segmen geografis ini. Jadi dia membagi yang pertama ada yang di bawah 5%, yang kedua 5-10%, yang ketiga di atas 10%. Nah, untuk menganalisis ini, dia jalan ke tabel 4, menggunakan tabel 4 untuk analisis tambahannya. Ini di sini hasilnya menunjukkan bahwa ketika perusahaan ini menetapkan materialitas di bawah 5%, maka lebih dari yang melaporkan lebih dari satu negara di segmen geografisnya itu sebanyak 84%. Lalu untuk 5-10% juga sebanyak 84%, dan yang terakhir ketika dia menggunakan materialitas lebih dari 10%, maka yang melaporkan itu hanya 24% perusahaan saja. Hal ini menunjukkan bahwa ketika threshold-nya kecil, semakin kecil, maka perusahaan ini cenderung melaporkan lebih banyak negara di segmen geografisnya. Selanjutnya untuk yang ketiga ini terkait dengan ukuran kehalusan. Karena tadi dia membagi menjadi 3 ukuran kehalusan, yaitu average number, average fineness, dan weighted fineness. Di sini bisa dilihat, mereka juga sudah melakukan UJT, bisa dilihat bahwa ketika menggunakan IAS 14R ini ada peningkatan. Ketika menggunakan IFRS 8 ini ada peningkatan dari IAS 14R. Semuanya di semua ukuran tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa ada peningkatan dari kehalusan pengungkapan geografis. Selanjutnya hasil yang ketiga yaitu analisis berdasarkan tingkat agregasi. Jadi setelah dia tadi mengukurnya secara total, kali ini dia mengukurnya hanya dibagi berdasarkan disclosure yang tadi ada di tabel 2, berdasarkan negara, mix, domestik, region, domestik other, dan region. Menunjukkan bahwa pada yang tingkat individual, mereka ini semua mengalami peningkatan. Bisa dilihat dari yang ketika tadinya 4,18 menjadi 4,18 dan seterusnya dan seterusnya. Di sini semuanya secara signifikan naik. Hal ini juga menunjukkan bahwa IFRS 8 ini menghasilkan pengungkapan geografis yang lebih baik daripada yang disediakan pada standar sebelumnya, sesuai dengan temuan penelitian Dopnik dan CC 2001. Nah, conclusion-nya tadi ada 4. Yang pertama yaitu persyaratan IFRS 8 ini menyebabkan peningkatan perusahaan dalam melaporkan pendapatan disagregat di tingkat negara individual. Lalu yang kedua, ketika threshold materialitas manajemen ini meningkat, maka jumlah negara material yang dilaporkan ini akan menurun. Yang ketiga dan keempat, intinya sama, yaitu skor kehalusan di bawah peraturan IFRS 8 ini lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan ketika menggunakan IAS 14R. Untuk future research-nya, penelitian ini menyarankan beberapa. Yang pertama yaitu penelitian masa depan diharapkan mampu menyelidiki perubahan kehalusan informasi geografis yang menyebabkan perubahan kegunaan dari pengungkapan tersebut. Yang kedua, penelitian masa depan diharapkan mampu lebih memperpanjang masa studinya, yaitu menggunakan studi longitudinal, karena peneliti berpendapat bahwa mungkin ada masa-masa transisi di mana mereka harus beradaptasi. Lalu, apakah benar adanya IFRS 8 ini telah memenuhi kebutuhan investor? Dan yang terakhir, penelitian masa depan harus memperluas analisis ke perusahaan di berbagai negara lain yang menerapkan IFRS. Ya, selanjutnya bisa dilanjut ke penelitian kedua. Baik, teman-teman, saya akan mencoba untuk menyajikan paper kedua kami yang akan membahas mengenai related
party transaction. Penelitian ini berjudul Related Party Transaction Red Flags yang ditulis oleh Colbeck dan teman-teman di tahun 2016. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara Related Party Transaction, dalam hal ini disingkat menjadi RPT, dan restatement laporan keuangan. Penelitian ini mempertimbangkan apakah semua jenis RPT itu memiliki implikasi yang sama dengan potensi red flags atau tanda bahaya. Dan penelitian ini dianggap penting karena transaksi antar pihak yang saling berhubungan dapat berpotensi menimbulkan kerugian dan manipulasi laporan keuangan yang disesuaikan untuk keperluan pelaporan. Pada analisa awal, peneliti melihat RPT itu sebagai indikator peningkatan risiko salah saji keuangan, sehingga kemungkinan penyajian kembali itu menjadi lebih tinggi. Penelitian ini mengkelompokkan RPT itu ke dalam dua kelompok, yaitu tone dan bisnis. Ini maksud dengan tone, ini adalah transaksi yang seringkali berhubungan dengan loans, kemudian transaksi yang menguntungkan mitra, menguntungkan direktur, dan para pemegang saham. Sementara bisnis ini adalah transaksi yang berhubungan dengan operasional perusahaan, seperti misalnya penjualan dan pembelian. Penelitian ini menambahkan satu lagi komponen biaya audit, dan ingin melihat apakah biaya audit itu berbeda untuk pengungkapan klien RPT, di mana perspektif awal peneliti itu melihat bahwa kenaikan risiko audit berarti akan ada kenaikan biaya audit. Pada kenyataannya, dari sampel yang dilihat, biaya audit itu lebih rendah, karena perusahaan dengan RPT itu tidak menuntut adanya kualitas audit yang tinggi. Adapun kontribusi penelitian ini ada 5. Yang pertama yaitu sampel penelitian besar, sehingga dapat melakukan tes hubungan yang lebih kuat antara perusahaan RPT dan pernyataan kembali dengan biaya audit. Kedua, penelitian ini menunjukkan bahwa RPT terkait dengan material laporan keuangan yang salah saji. Ketiga, penelitian ini menambahkan komponen biaya audit. Kemudian keempat, memberikan wawasan kepada para pembuat kebijakan tentang RPT untuk pembuatan standar baru sehubungan dengan risiko salah saji material dengan RPT. Yang kelima, penelitian ini menunjukkan tingkat oportunisme yang terkait dengan RPT atau tone RPT. Kemudian dalam pengembangan hipotesis, penelitian ini melihat bahwa RPT itu rentan terhadap biaya keagenan. Karena manajer atau direktur dapat memperoleh keuntungan dengan cara membebankan biaya ke pemegang saham, dan manajer ini akan bertindak atas kepentingan pribadi, dan laporan keuangan berpotensi untuk restatement. Kemudian akuntansi untuk RPT dan pengungkapan itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah keagenan yang timbul. Pengungkapan itu tidak mencegah adanya RPT, dan pengungkapan RPT juga tidak memberikan penilaian mengenai sifat transaksi. Dan US GAAP itu juga tidak mendukung pengungkapan RPT. Sehingga RPT ini akan berhubungan dengan salah saji material laporan keuangan melalui dua mekanisme. Yang pertama, keterlibatan manajemen dalam RPT dapat mengindikasikan bahwa manajemen menggunakan kebijakan akuntansi untuk meningkatkan kekayaan mereka dengan cara membebankan biaya kepada para pemegang saham. Kemudian insider atau orang dalam itu akan menggunakan RPT untuk mengambil keuntungan pribadi dari kontrol dan juga ingin mengaburkan laporan keuangan. Sehingga pada akhirnya laporan keuangan menjadi tidak transparan dan dapat meningkatkan risiko restatement. Dari argumen sebelumnya, ini dapat terlihat bahwa RPT bisa menjadi tanda bahaya atau red flags bagi pemangku kepentingan, bukan hanya pernyataan ulang terkait RPT tertentu, tetapi sehubungan dengan lingkungan yang lebih kondusif untuk kualitas akuntansi yang lebih rendah, dan dengan demikian kemungkinan untuk penyajian kembali itu menjadi lebih tinggi. Hipotesis satu yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu the probability of restatement is greater for company disclosing RPTs. Adapun hipotesis kedua, ini mengenai audit fee. Audit fees that do not differ for companies disclosing related party transaction.
Ada dua pandangan yang melatar belakangi hipotesis yang kedua, yaitu bahwa RPT itu akan meningkatkan audit fee karena transaksi yang lebih kompleks, dan bahwa eksekutif, direktur, dan pemilik itu bertransaksi belum tentu atas kepentingan terbaik perusahaan. Dan tidak bertambahnya aktivitas audit karena adanya kalimat bahwa auditor tidak memberikan jaminan bahwa seluruh RPT itu bisa ditemukan. Selain itu, auditor tidak melihat RPT sebagai mekanisme penipuan. Adapun untuk rancangan penelitian, ini akan dilanjutkan oleh rekan kami, Ibu Widya. Baik, teman-teman, selanjutnya saya akan berusaha menjelaskan terkait rancangan penelitian dari artikel ya. Di sini penulis menggunakan dua model untuk pengujian hipotesisnya. Model pertama, restatement model, itu untuk menguji hipotesis 1. Di sini dugaannya adalah kemungkinan terjadi restatement akan lebih besar ketika perusahaan mengungkapkan related party transaction. Di mana related party sebagai variabel indikator itu dinilai 1 jika perusahaan mengungkapkan terjadi atau adanya related party transaction. Kemudian yang dipertimbangkan berikutnya adalah counterparty dan bentuk transaksinya. Untuk counterparty sendiri itu ada directors, officers, dan shareholders atau juga investee. Sementara untuk bentuk transaksinya oleh penulis dibagi menjadi 10 kategori ya. Seperti yang terlihat di bawah ya, di box di bawah, loans, borrowing, dan seterusnya. Kemudian RPT ini dikelompokkan ya, dari transaksi ini dikelompokkan menjadi berdasarkan tone atau bisnis begitu. Nah, kemudian terdapat juga variabel yang mewakili karakteristik auditor ya. Selain tadi kita sudah lihat ada transaksi dari related party transaction ya, apa-apa saja bentuk transaksinya, kemudian pengelompokan yang seperti apa. Yang berikutnya untuk variabel independennya itu ada juga yang mewakili karakteristik auditor, seperti apakah auditor ini merupakan industri expertise misalnya, atau bagaimana fee dari auditor itu sendiri begitu. Kemudian untuk klien berfokus pada ukuran kinerja dan industri ya. Nah, ini nanti akan dimasukkan ke dalam model, di mana model itu mengikuti Francis et al. 2013 dan Newton et al. 2013 ya, untuk menguji apakah related party transaction itu merupakan red flags ya. Modelnya sendiri ini diuji dengan tools statistic probit, di mana yang ingin dilihat adalah kemungkinan terjadi atau probabilitas terjadinya restatement jika ada independent variable yang tadi sudah kita sebutkan. Jadi intinya ingin melihat apa pengaruh dari variabel-variabel independen tadi terhadap si kemungkinan terjadinya restatement ya. Untuk rancangan penelitian yang berikutnya adalah audit fee model. Nah, audit fee model ini didasarkan pada penelitian sebelumnya, yaitu Gao 2008 serta Hay et al. 2006 ya. Yang dimasukkan dari variabel-variabel independennya adalah terkait dengan resiko dan kompleksitas klien. Sementara untuk dependent variable sendiri adalah fee dari si audit ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini klien itu misalnya dilihat oleh penulis adalah bagaimana misalnya kondisi klien misalnya dengan aset yang besar itu apakah akan mempengaruhi resiko dari si audit ya. Jadi kalau klien misalnya asetnya besar, kemudian dia rugi dan pernah melakukan keterlambatan gitu ya, pernah terlambat misalnya laporan keuangan, maka
itu bisa dianggap sebagai meningkatkan risiko audit yang nanti akan berdampak atau memiliki pengaruh terhadap fee-nya begitu. Kemudian yang berikutnya juga dipertimbangkan hal-hal seperti kompleksitasnya ya, kompleksitas dari klien ini sendiri. Misalnya apakah dia ada pelaporan segmen ataukah dia punya unit-unit di luar gitu ya. Dan auditornya juga dilihat di sini. Jadi apakah auditor ini termasuk dalam kategori auditor Big Four gitu. Ya, jadi itu dari model yang kedua. Untuk menguji hipotesis yang kedua ya. Berikutnya adalah sampel. Nah, sampel di sini yang dipakai adalah perusahaan S&P 1500 yang diambil pada tahun 2001, 2004, dan 2007. Dari ketiga tahun tersebut didapat pengamatan sebesar 3.723 yang kemudian dilakukan sortir lagi ya untuk dikeluarkan yang sampel-sampel yang tidak kurang lengkap informasinya yang dibutuhkan untuk model itu ya, untuk dimasukkan ke dalam model atau untuk diuji. Nah, kemudian akhirnya diperoleh sampel terakhir itu sebesar 3.588. Nah, dari sini kita lihat bahwa pada tahun 2021 rata-rata terdapat 20% restatement ya. Kemudian pada tahun 2004 itu terdapat 20% restatement dan turun pada tahun 2007 menjadi 10%. Sementara sampel yang melaporkan related party itu ada sebesar 65% di tahun 2001 dan kemudian menurun di tahun-tahun berikutnya. Ya, mungkin ini sejalan dengan mulai adanya larangan terkait pinjaman dan mulai ditingkatkan pengawasan terhadap related party transaction secara umum. Baik, kemudian untuk statistik deskriptif ya dari related party transaction ini kita lihat ya bahwa related party transaction dengan investee ternyata tidak berubah secara signifikan dari tahun 2001 hingga 2007 ya. Sementara di panel B kita lihat bahwa untuk distribusi frekuensi menurut tahun untuk klasifikasi tone dan RPT bisnis relatif datar dari waktu ke waktu. Tapi untuk yang RPT tone itu menurun ya dari tahun 2001 ke 2007 ini. Dari yang 2001 itu 609 ya, kemudian turun menjadi 482 pada tahun 2007. Lanjutan dari statistik deskriptif adalah perbandingan antara related party dengan non-related party yang menunjukkan bahwa perusahaan related party umumnya memiliki biaya agensi yang lebih tinggi dan preferensi monitoring yang lebih rendah. Biaya agensi yang lebih tinggi itu bisa dilihat dari asetnya ya, kemudian leverage-nya gitu. Nah, sementara kalau untuk preferensi monitoring yang lebih rendah itu bisa kita lihat dari bagaimana dia menggunakan auditor, pilihan auditornya, kemudian fee dari auditornya itu juga. Demikian untuk rancangan penelitian. Untuk bagian selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Wiwi. Baik, saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan riset dari penelitian ini. Yang pertama yaitu analisis penyajian kembali, di mana pada tabel 6 ini mendokumentasikan hubungan antara RPT dan kemungkinan penyajian kembali. Nah, terdapat dua estimasi, di mana pada panel A ini memvariasikan tes variabel di antara variabel indikator untuk perusahaan yang melaporkan RPT secara keseluruhan, dan RPT diklasifikasikan sebagai tone dan bisnis. Yang pertama itu peneliti menemukan kemungkinan penyajian kembali itu terjadi bagi perusahaan yang melaporkan RPT. Namun ketika RPT-nya itu dipisah menjadi RPT tone dan RPT bisnis, itu menunjukkan bahwa penyajian kembali itu meningkat pada RPT tone, namun tidak ada hubungan untuk RPT bisnis dengan penyajian kembali.
Nah, bukti ini tuh mendukung H1 secara keseluruhan dan RPT TON. Peneliti juga menemukan bahwa penyajian kembali itu lebih dimungkinkan untuk para pemimpin industri nasional karena bahwa audit berkualitas itu akan menghasilkan lebih sedikit penyajian kembali dan penyajian kembali itu lebih dimungkinkan untuk perusahaan dengan auditor Big Four. Baik, masih dengan analisis penyajian kembali, pada model kedua ini, pada panel B, itu memperkirakan model penyajian kembali termasuk G-index. Nah, nilai pseudo error-nya itu menjadi lebih dari 6% daripada persamaan yang tadi, itu menunjukkan bahwa tata kelola itu berperan dalam memahami penyajian kembali. Nah, koefisien perkiraan RPT itu secara keseluruhannya adalah positif, tetapi tidak lagi signifikan. Nah, untuk RPT TON dan bisnis, RPT TON itu berhubungan dengan kemungkinan peningkatan penyajian kembali, sedangkan untuk RPT bisnis itu negatif. Dalam hal ini itu tidak ada teori yang memprediksi, namun dapat diuji dua sisi koefisien RPT bisnis secara signifikannya negatif. Terus untuk menilai apakah RPT memberikan sinyal risiko salah saji, maksudnya untuk memprediksi penyajian kembali terkait penipuan, itu hasilnya menunjukkan bahwa tidak berbeda nyata untuk penyajian kembali terkait penipuan baik perusahaan RPT maupun non-RPT. Selanjutnya berkaitan dengan analisis biaya audit, pada tabel 7 ini menunjukkan bahwa kekuatan penjelas dari setiap model biaya audit itu sebesar 74%, yang berarti itu konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, untuk biaya audit di masing-masing estimasi itu meningkat untuk ukuran klien, pangsa pasar industri auditor, kerugian perusahaan, non-pengajuan tepat waktu, kepentingan klien, auditor Big Four, dan operasi asing, dan juga jumlah segmen. Nah, hubungan terbaik dari RP ini tuh dan biaya audit ini sebesar 0,094, di mana P-value-nya itu lebih kecil dari 0,01, di mana RPT TON dan RPT bisnis itu berhubungan dengan biaya audit yang lebih rendah, tetapi tidak berbeda secara signifikan satu sama lainnya. Terus klien RPT itu lebih sedikit menuntut pengawasan audit daripada klien non-RPT. Konsisten dengan literatur sebelumnya, itu manfaat kontrol pribadi yaitu oleh Lewis et al. 2003. Atau klien RPT itu ternyata mengutamakan harga daripada kualitas. Dan penelitian ini menunjukkan auditor menghadapi biaya yang lebih tinggi untuk klien yang melakukan penyajian kembali. Untuk lanjutan analisis biaya audit, untuk menjelaskan temuan ini tuh, peneliti juga menganalisis audit delay yaitu dihitung dari jumlah hari antara tanggal laporan audit dan akhir tahun fiskal, dan juga spesialisasi industri. Nah, yang hasilnya yaitu semakin terjadi audit delay, maka semakin meningkatkan effort. Nah, yang berarti juga membuat biaya auditnya lebih besar. Spesialisasi industri juga konsisten dengan kualitas audit yang lebih baik dan biaya audit yang lebih besar. Secara keseluruhannya, hasil ini itu menunjukkan bahwa koefisien RPT negatif yang pada tabel 7 tadi itu konsisten dengan permintaan kualitas audit yang lebih rendah untuk atau hanya sebagai alternatifnya saja. Nah, spesialis industri itu dapat menghindari klien yang seperti ini. Selanjutnya itu, peneliti memasukkan variabel penyajian kembali dalam model biaya audit. Nah, hasilnya positif signifikan ditunjukkan 0,056 dan P-value-nya 0,07. Ini menunjukkan bahwa auditor itu menilai risiko penyajian kembali. Efek utamanya untuk RP serta RPT TON dan BIS itu masih negatif dan signifikan. Selanjutnya ada analisis sensitivitas. Ini didasarkan pada model yang dilaporkan pada tabel 6 panel A dan juga tabel 7. Dimulai dengan RPT yang berbeda. Nah, peneliti itu mengganti variabel indikator dengan natural log jumlah RPT untuk memberikan proksi besarnya. Nah, hasilnya itu menunjukkan yang serupa dan dari semua variabel RPT di kedua model. Selanjutnya, untuk kesimpulan dari penelitian ini, RPT TON itu berhubungan dengan penyajian kembali yang menunjukkan bahwa RPT ini adalah tanda bahaya untuk meningkatkan risiko material. Nah, hubungan RPT dan biaya audit itu lebih rendah. Analisis tambahannya itu mengungkapkan bahwa perusahaan yang menyajikan RPT akan melakukan penekanan yang lebih rendah dan kualitas audit dengan memperkerjakan spesialis industri lebih jarang.
hasil untuk biaya audit itu umumnya konsisten dengan penelitian yang menunjukkan bahwa auditor eksternal itu tidak menganggap RPT sebagai risiko yang signifikan, dan dengan perusahaan RPT lebih fokus pada harga daripada kualitas. Penelitian ini juga mengalami limitation, yaitu biaya audit mempresentasikan antara penawaran audit dan permintaan klien. Nah, peneliti itu tidak memiliki akses untuk mengetahui jam audit yang mendasari, sehingga memungkinkan data analitis itu dalam effort itu dilakukan untuk mengevaluasi RPT dan memfasilitasi pemisahan biaya audit menjadi bagian upaya dan risiko yang terkait dengan RPT. Nah, limitation satu lagi itu peneliti kan menggunakan pengondean audit analytics. Nah, itu tidak selalu fokus pada peran RPT dalam penyajian kembali. Untuk future research itu peneliti menyarankan penelitian di masa depan itu dapat memeriksa temuan penelitian ini dalam populasinya yang lebih luas, karena hasil analisis mungkin dapat berbeda di luar sampel penelitian ini, yaitu SP 1500. Sekian paparan kami dari paper Unrelated Party Transaction Red Flags oleh Kolbeck. Terima kasih. Wah, ternyata ya dari presentasi tadi kita bisa melihat dari artikel yang pertama bahwa penerapan IFRS 8 itu mampu meningkatkan pelaporan keuangan perusahaan terkait dengan pendapatan disagregat di tingkat negara individual dibanding ketika menggunakan IAS 14R ini. Dan juga penerapan IFRS 8 itu ternyata meningkatkan skor kehalusan dibanding ketika menggunakan IAS 14R. Nah, ini menarik ini teman-teman. Nah, kalau artikel satunya lagi tuh gimana nih teman? Menarik juga sih Mbak yang kedua. Artikel yang kedua itu kan berarti kesimpulannya bahwa ternyata related party transaction ini ternyata ada hubungannya gitu sama probabilitas restatement dari laporan keuangannya itu. Nah, berarti ini bisa menunjukkan adanya red flag gitu terkait dengan peningkatan risiko materialnya. Nah, padahal auditor kadang tidak menganggap related party transaksi ini sebagai risiko yang signifikan, sedangkan kadang memang benaran gitu perusahaan ini melakukan RPT ini lebih fokus pada harga daripada kualitas auditnya gitu. Ya, ternyata ya sedemikian banyak yang bisa kita ketahui ya mengenai disclosure aja nih. Wah, benar-benar deh, semoga bermanfaat nih yang kita diskusikan sekarang. Oke, terima kasih ya teman-teman nih diskusinya. Sama-sama Mbak, ya mudah-mudahan ini bisa nambah pengetahuan kita semua ya terkait dengan disclosure. Oke. Sekian ya presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kritik, saran, dan juga masukan, teman-teman semua boleh memberi komen di bawah. Terus jangan lupa di-share dan subscribe untuk channel YouTube kelas kita bersama. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Terima kasih.